Oke, ya, halo semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan, perkenalkan dulu. Nah, perkenalkan nama saya Jadid Khalil Muhammad dengan NIM 250605110292. Oke, saya akan menjelaskan program kalkulator sederhana menggunakan Java. Ya, di program ini saya akan mengimplementasikan menggunakan try catch untuk error handling, kemudian ada metode untuk operasi perhitungan, dan perulangan untuk validasi input. Untuk perulangan ini sebenarnya tidak dalam materi hari ini, sudah materi sebelumnya, cuma saya akan menggunakannya kali ini biar hasilnya itu nanti lebih bagus gitu. Mari langsung aja kita mulai ya. Sebelum coding nih, saya akan jelaskan dulu konsep yang akan saya gunakan. Ada yang pertama yaitu try catch. Ini adalah mekanisme untuk menangani error. Jadi misalnya kalau user input huruf padahal yang diminta adalah angka, program tidak akan crash, tapi menampilkan pesan error dan meminta input ulang. Kemudian yang kedua itu ada metode. Metode adalah blok kode yang bisa dipanggil berulang kali gitu. Nah, di sini nih aku akan menggunakan 4 metode. Yang pertama ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang ketiga nih nggak nggak masuk materi sih, tapi ya nggak apa-apa lah, yaitu perulangan. Saya akan menggunakan while loop untuk memvalidasi input. Jadi kalau user salah input, bisa ngulang lagi tuh sampai benar. Oke, langsung ya di coding. Nah, di sini tuh saya ada public class yaitu try catch dan method, dan ada public static void main. Di sini juga ada import scanner. Ini import scanner. Terus di dalam main kita akan deklarasikan scanner dan variabel yang dibutuhkan. Jadi kita deklarasikan scanner ya, scanner. Kalau mau cepet ya teman-teman bisa pakai kontrol spasi itu. Nanti kayak bisa kayak gini. Dan tinggal enter-enter aja daripada nanti salah gitu ya. Enter spasi, sistem, enter. Iya. Oke, kalau ini nggak saya jelaskan karena teman-teman pastinya sudah pada pinter gak sih? Oke, kemudian saya akan mendeklarasikan variabel yang dibutuhkan. Di sini saya tuh butuh variabel A sama variabel B. Saya pakai double. Apa saya pakai double? Soalnya double itu lebih luas gitu daripada integer sama dengan nol. Iya. Oh, ada cara cepatnya, guys. Jadi kita taruh sini, kita pencet Ctrl Shift kemudian ke bawah. Nah, kemudian karena saya akan menggunakan perulangan, jadi saya akan mengurus variabel perulangannya. Saya akan menggunakan boolean. Boolean itu kan biasanya true false gitu ya. Input variabel input valid. Input valid sama dengan false. Oke, udah. Nah, variabel A dan B untuk menyimpan angka input. Kemudian input valid untuk mengecek apakah input sudah benar atau belum defaultnya. Defaultnya itu false karena belum ada input gitu. Hah, gimana ya? Ah, ya gitulah pokoknya. Eh, jadi input file itu masih false gitu. Kita anggap false dulu gitu. Sekarang nih, sekarang kita buat buat perulangannya dulu untuk validasi input. Selama input belum valid, loop akan terus berjalan. Jadi akan terus berulang gitu. Nah, kita buat perulangannya dulu ya. Wah, oh salah 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 guys. Asal pencet enter aja. File counter spasi. Nah, yang ini tuh langsung ada input valid. Kemudian kita di sini kasih tanda seru guys. Tanda seru.
Nah, tanda seru di sini itu artinya not atau bukan. Jadi, while not input valid, artinya selama input valid masih false, loop akan terus berjalan. Tuh. Oke, di dalam while kita buat try catch-nya. Kita buat try catch-nya. Hai, langsung ke persuasi. Nah, ini sudah ada. Enter. Oke, mantap. Di dalam try catch, kita akan membuat kode. Iya, kita kita akan membuat perintah untuk user menginput gitu loh. Hah, ya, pokok inputan lah gitu. Kenapa kita apa itu? Kenapa kita pakai try catch? Ya, biar gak ada yang error gitu. Tray-nya itu adalah tempat kode yang bisa menyebabkan error. Kemudian catch-nya itu adalah tempat menangani error kalau terjadi gitu. Jadi di dalamnya itu kita minta input dari user gitu. Sout, sout itu kalau kontrol spasi nanti jadinya sistem outprint gitu loh. Diajarin guru saya. Nah ini diajarin Pak Rizal. Nah, kenapa gak pakai print println? Jadi kalau ln itu next line gitu. Jadi nanti tak jelasin ya. Tak tulis dulu ini. Masukkan angka, salah. Angka pertama. Kasih A sama dengan input. Oke, dot. Karena kita di sini hanya itu double, jadi kita nextnya itu next double. Jangan sampai salah. Oke, saya akan menjelaskan kenapa di sini pakai print, nggak pakai print ln. Karena kalau print ln, nanti itu inputan user itu akan ada berada di bawahnya tulisan ini. Itu kalau print ln. Tapi kalau cuma print doang, itu akan ada di sebelahnya di sini. Tuh. Ini kan angka pertama udah di copy aja. Atau kalau males copy, bisa diblok kayak gini, Ctrl Shift ke bawah. Itu udah copy otomatis. Nah, di sini kita ganti B. Ya masa nanti sama, kan nggak enak. Hapus jadi kedua. Kedua. Kemudian baru tuh di sini saya akan menuliskan loopnya. Input valid sama dengan true. Oke. Kemudian di charge-nya kalau semisal nanti salah gitu ya. Di charge-nya kita isi should enter. Masukkan error, woi. Error. Ada server. Sip. Masukkan angka bukan yang lain. Gitu aja ya. Nah, ya. Jadi lo terus kita pakai garis miring N. Tahu nggak garis miring N itu apa? Tahu lah pastinya garis miring N itu yang kayak ngasih telah atau ngasih spasi gitu loh. Kayak ngasih space, space terpisah gitu. Terus di bawahnya, oh, salah sini. Di sini kita tuliskan
eh, input next line ya. Input dot next line. Jadi, nah, perhatikan yang input input valid true diletakkan di akhir try. Kenapa? Karena kalau semua baris di atas berhasil dijalankan tanpa error, berarti input valid. Tapi kalau ada error, program langsung loncat ke change dan input valid tetap false gitu. Jadi terus berulang gitu. Jadi kalau kalau input valid sama dengan true-nya itu taruh di change, nah nanti semisal try-nya itu benar, terus change-nya itu salah, maka itu akan terjadi perulangan karena while itu menangkap kalau change itu sudah benar gitu. Paham nggak sih? Paham. Sedangkan kalau tray-nya salah, kalau semisal input valid sama dengan true taruh di change ya, terus tray-nya itu salah ya. Jadi tray-nya salah, otomatis kan langsung lanjut ke change. Change-nya itu jadi terbaca dan terjalan. Nah kan, otomatis kan input valid itu menganggap kalau itu sudah benar. Jadi nggak berulang lagi gitu. Makanya input valid sama dengan true-nya itu taruh di try. Gitu. Nah, kalau user input huruf atau simbol, error akan eh, nah, oke dah. Apa ya? Aku menjelasin apa ya? Oke dah, ini sudah selesai ya. Jadi sekarang kita tampilkan menu operasi. Nah, jadi ketika kita itu nanti ngasih pilihan ke user mau pakai operasi apa gitu. So, 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 so. So, pilih operasi yang ingin digunakan. Oke, mantap. Cukup. Di bawahnya. Bikin LN kan sudah. Oke. Eh, ini jangan lupa ini. Sebelumnya ini dikasih garis miring N. Dan ini hmm, garis miring N udah. Oh, ini apa, guys? Kok ada tanda merah? Kayaknya kelebihan deh. Oh iya, kelebihan. Bisa. Terus solid. Kita kasih pilihannya apa aja. Yang nomor satu. Belahan. Langsung Ctrl Shift bawah. Ctrl Shift bawah. Ctrl Shift bawah. Enak gak sih pakai Ctrl Shift. Dua, tiga, empat. Di sini kan penjumlahan. Di sini mengurangi penggunaan. Di sini perkalian. Ini pembagi. Oke. Dan sudah ada. Kemudian solve. Sini pilihan. Dah. Ini aku juga pakai pisah. Dan Anda. Oh, oke, sudah. Nah, baru di sini tuh nanti kita tulis eh nih, dan Anda. Oh, integer. Kenapa pakai pilihan? Kenapa pakai integer? Soalnya kalau pakai boolean tuh kegedean, pilihannya cuma 1 sampai 4. Itu pun integer cukup. Malah lebih bagus pakai integer.
Pilihan input dot next line. Next line sampai next in. Untung ya masih inget. Udah deh. Nah, user memilih operasi dengan mengetikkan angka 1 sampai 4 tuh. Oke, sekarang kita gunakan switch case untuk memanggil metode sesuai pilihan. Oke, dah, langsung aja. Kita pakai switch case. Switch case. Di sini itu tulisannya, oh salah cuk. Salah deh. Tulisannya pilihan. Hmm, terus di sini tuh satu. Kita blok. Oke, Ctrl Shift, wah, Ctrl Shift, wah, Ctrl Shift, wah. Nah, ini, wah, ya. Gitu. Nah, sebelum ini nanti di sini itu di bagian cache ini aku akan ngisi metode. Jadi setiap cache itu mau manggil metode yang sesuai dengan parameter A dan B. Sekarang kita buat 4 metodenya ya untuk operasi perhitungan. Terus untuk metode itu diletakkan di luar main tapi masih di dalam kelas gitu. Oke, sekarang saya akan buat metode yang pertama. Sebentar. Ini saya lihat tutup kurungnya dulu ya. Oke, di sini. Nah, ini ya. Oh, bukan ini. Yang lebih enak. Ya kan, jadi saya akan buat metode baru, metode penjumlahan. Nanti metode penjumlahan ini saya taruh di case 1. Itu. Oh, harus ngetik. Jadi saya cuma ubah ini aja. Jumlahan. Penjumlahan itu kan. Ah, public static void. Artinya, metode ini bisa diakses dari mana saja. Static agar bisa dipanggil dari main, dan void artinya tidak mengembalikan nilai. Metode ini menerima dua parameter bertipe double. Nih, dua parameter bertipe double. Melakukan penjumlahan, lalu menampilkan hasilnya. Nih, contohnya melakukan penjumlahan. Kok sowut sih? Double. Penjumlahan. Sama dengan A tambah B. Ini melakukan penjumlahan. Kemudian out, kita tampilkan penjumlahannya yuk. Hasil A ditambah salah. Ya sudah. Nah, sekarang kita taruh di sini ya. Langsung shift. Kontrol shift, kontrol spasi. Di sini dua parameternya kita ganti parameternya ke variabel A sama B di sini. Kita ganti A, terus ini kita ganti B.
B. Nah, jangan lupa titik koma. Tuh, hilang kan? Tadi kan ada titik anu, tanda seru itu maksudnya itu kayak variabel A dan B itu gak guna, jadinya tanda seru kayak mending dihapus aja gitu loh, gak guna. Nah, ini metode penjumlahan aku sudah buat. Sekarang aku buat metode lagi ya. Metode kedua yaitu metode pengurangan. Caranya sama, cuma operasinya beda aja. Jadi nanti kita ubah bagian dalamnya gitu. Kon Control Shift ke bawah, Control Shift bawah, Control Shift bawah. Kenapa ada tanda merah? Karena masih salah. Ini kita ubah. Gak boleh sama. Ini ganti pengurangan. 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 Ini juga ganti. Gak usah diganti sebenarnya gak apa-apa sih. Gak apa-apa lah ganti aja. Karena kan ini metodenya beda. Udah hilang kan ada kuning. Kalau tanda kuning lampu ini tandanya bener udah. Gak perlu khawatir tuh. Ini tuh bener. Terus ini ganti pengurangan ini per yan. Terus yang ini pembagian. Itu ya. Pembagian. Apa yang ini? Oh, hampir lupa. Ini, ini, jangan sampai salah ini. Ini. Ini nanti keluarnya penjumlahan semua. Ini pengurangan ya ganti minus berarti. Ganti minus. Yang ini ganti kali. Kali itu kalau di pemrograman itu tanda bintang. Guys. Itu kalau bagi itu tahu garing, tapi garingnya ke kanan bukan ke kiri. Terus ini juga ganti. Nanti malah tambah keluarnya apa. Terus ini aku mau ganti X aja ya biar kelihatan gitu kalinya kalau bintang aja deh. Saya AXB gitu. Nanti keluarnya huruf ya. Ah gitu aja dah. Ini garing juga gak apa-apa. Ini ganti, ya sebenarnya gak diganti gak apa-apa, cuma aku pengen ganti aja perkalian. Nah, terus ini otomatis harus diganti. Per, Ctrl Shift, Enter. Ctrl Shift, Ctrl spasi. Mesti salah. Terus ini ganti pembagian. Oke, di sini juga ganti. Ctrl spasi, Enter. Nah, say. Nah, metodenya kan gini gak guna ya kalau gak dimasukin ke main ya. Jadi kita masukin ke main. Baterai mau habis. Langsung aja ya, kita masukin ke main. eh Mana tadi tuh pengurangannya? Konservasi ini A, ini ganti B, jangan lupa titik koma. Udah ini perkalian. Konservasi ini A, ini B, ini bagian. Nah, ini spasinya gak dihapus juga gak apa-apa, cuma kayak kurang lebih aja nih. Tak hapus ya. Sama aja kan? Terus di di defaultnya jangan lupa ya ditulis error. Jangan ditulis kayak gini. Nanti kalau ditulis kayak gini, semisal kalian nggak masukin di antara empat, itu keluarnya kayak errornya serem banget gitu loh, kayak langsung merah-merah gitu. Jadi mending ini ditulis solid gitu ya. Solid. Tak tulis gini aja. Tak tulis. Masukkan sesuai pilihan yang ada. Woi. Dah, selesai. Udah bener nih. Jadi tinggal di run. Kita run ya. Run file.
Tunggu, 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 tunggu. Ih, lamanya. Si loading. Ah, masukkan angka pertama. Misal, masukin S. Oh, error. Loh, error masukkan angka bukan yang Anda. Tiga. Oh, lah tuh, langsung masukkan angka pertama. Lah, ulang lagi masukkan angka yang pertama. Loh, masukkan angka EKS langsung. Angka yang kedua gak dianggap. Kita berhentikan. Kita ulang. Oke, masukkan angka yang pertama. Nih, kita masukkan angka pertama 3. Kedua 4. Oke, pilih operasi yang diinginkan. 3. Betul, berhasil. Hore. Udah ya, segitu dulu ya hasil pengerjaan tugas hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau agak aneh juga ya wajar lah ya namanya juga manusia. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau nggak paham, cari inspirasi lain aja ya. Dadah. Ini gimana cara berhentiinnya? Oh, oh ini.